warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yeni Anggraini, mahasiswa Pendidikan Ekonomi dengan NIM 06031181924009 FKIP Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk membahas satu permasalahan ekonomi yang berkaitan dengan pendidikan. Permasalahan kesenjangan dalam dunia pendidikan menjadi momok yang tidak habisnya bagi negara Indonesia. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah ekonomi pendidikan dan juga mencarikan solusi bagi permasalahan yang akan kita bahas. Berikut ulasan selengkapnya mengenai kesenjangan dalam pendidikan. Nah, dari video tersebut dapat kita lihat bahwa siswa mengalami kesenjangan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pendidikannya. Nanang Fata mengutarakan pendapatnya mengenai pembiaya pendidikan, ialah jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang pengadaan sarana belajar, alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan pengelolaan pendidikan, serta supervisi pendidikan. Nah, pembiayaan pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk membiayai segala hal yang dibutuhkan untuk memenuhi seluruh kegiatan dalam pendidikan, baik yang bersifat langsung maupun yang tidak langsung. Pada dasarnya, kesenjangan adalah suatu kondisi yang tidak seimbang di dalam kehidupan masyarakat, baik itu secara personal maupun kelompok, yang mana di sana terjadi bentuk ketidakadilan distribusi berbagai hal yang dinilai penting dalam suatu tatanan masyarakat. Nah, dari video tersebut didukung dengan teori pendapatan relatif yang merupakan teori konsumsi yang dikembangkan oleh James Dusenberry pada tahun 1949. Teori ini lebih memperhatikan aspek psikologis rumah tangga dalam menghadapi perubahan pendapatan. Inti dari teori konsumsi pendapatan relatif adalah tingkat konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan disposable di masa lalu, terutama tingkat pendapatan tertinggi yang pernah dicapai, karena pola konsumsi saat ini masih dipengaruhi pola konsumsi yang lalu. Nah, solusi yang bisa diberikan pemerintah dalam membantu siswa untuk tidak kesulitan dalam membeli kuota agar bisa belajar di masa pembelajaran daring seperti sekarang ini, pemerintah bisa memberikan subsidi kuota internet setiap bulannya kepada pelajar di seluruh Indonesia agar bisa mengikuti pelajaran tanpa kehalangan dengan kuota internet yang terbatas. Selain itu, bisa juga dengan memberikan subsidi dengan memberikan harga murah kepada kuota internet sehingga siswa dapat membeli dengan harga yang lebih relatif murah dan tidak memberatkan biaya ekonomi di keluarganya. Nah, jadi semua siswa dapat merasakan kuota internet dan bisa belajar seperti biasanya. Nah, dari masalah kesenjangan biaya untuk pendidikan, ada beberapa cara atau tips dalam mengelola biaya pendidikan untuk anak Anda nanti. Yang pertama ialah buat perencanaan yang matang. Buatlah perencanaan keuangan dengan matang, harus dibuat sedini mungkin atau sebelum anak menginjakkan pendidikan di tingkat awal seperti PAUD atau TK, sehingga uang yang didapat terkumpul semakin banyak. Yang kedua yaitu atur arus kas pengeluaran. Dalam kurun waktu 10 atau 15 tahun lagi, anak Anda sudah duduk di bangku kuliah. Sudah berapa uang yang berhasil Anda kumpulkan? Kalau masih kurang, Anda masih punya waktu untuk mengumpulkannya karena Anda sudah merencanakannya dengan matang. Agar uangnya semakin cepat terkumpul, coba atur pengeluaran Anda dengan baik, pangkas pos-pos pengeluaran yang tidak terlalu penting atau mendesak lalu alihkan sisanya pada tabungan pendidikan anak. Yang ketiga yaitu buat celengan atau tabungan khusus pendidikan anak. Agar dana yang terkumpul semakin maksimal, buat celengan atau tabungan khusus untuk pendidikan anak yang bisa disisihkan dari 10 atau 20% dari gaji bulanan ke tabungan pendidikan di bank. Yang keempat, minimalkan aktivitas yang menguras uang.
Apakah Anda sering melakukan liburan di akhir pekan? Sesekali boleh, tetapi jangan dijadikan ini sebagai rutinitas karena aktivitas ini cukup menguras isi dompet. Bayangkan saja, uang yang dikeluarkan tidak hanya untuk tiket masuk wahana permainan, tapi juga biaya transportasi, jajan, makanan, serta lainnya. Sesekali coba hitung uang yang dihabiskan untuk sekali liburan. Setelah itu, kalkulasikan pengeluarannya untuk liburan dalam 1 bulan. Jumlahnya pasti lumayan besar, bukan? Daripada uangnya habis untuk bersenang-senang, lebih baik uangnya ditabung demi pendidikan anak. Yang kelima yaitu terapkan gaya hidup hemat. Gaya hidup konsumtif bisa kantong Anda menjadi kering, saatnya berubah demi masa depan pendidikan anak. Kurangi aktivitas perawatan, nongkrong bersama teman, atau nonton. Jika Anda membutuhkan hiburan, lebih baik menghabiskan waktu di rumah dengan cara menonton film kesukaan, menggambar, memasak, dan hal-hal manfaat lainnya. Cara ini hanya membantu Anda menghemat pengeluaran, tetapi juga dapat menambah keakraban keluarga. 2-in-1 bukan manfaatnya. Yang keenam adalah kendalikan nafsu belanja. Belanja adalah aktivitas paling menyenangkan dan bisa mengurangi stres, apalagi di saat merchant atau e-commerce menawarkan banyak promo. Niat berhemat untuk belanja dengan murah, tapi karena kelap jadinya boros dan juga tentunya mengurungkan niat Anda untuk menabung. Mulai sekarang, kendalikan nafsu Anda untuk berbelanja seperlunya sesuai kebutuhan dan bukan keinginan. Ayo, kita berinvestasi ke pendidikan. Pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Persiapkan dengan matang dan jangan lupa berhemat untuk menjadikan pendidikan sebagai solusi, bukan sebagai beban bagi keluarga Anda. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.